Baik ya, jadi hari ini kita melanjut ke materi kita antigen darah ya. Antigen darah ini kalau bahasa Belandanya itu pasti dari Nuremberg. Kemudian jumlah darah ini yang akan kita baca itu adalah tinggi plasma ya, dalam waktu 1 jam per milimeter, 1 jam per milimeter per jam. Nggak pakai kubik ya, karena bukan volume. Jadi tingginya plasma dalam 1 jam ya, kita ukur untuk mengetahui ya banyaknya cairan darah ya, cairan darah. Plasma cairan darah nggak? Terus komponen yang selain cairan darah apa? Komponen darahnya yang padatnya itu adalah sel darah ya. Ya. Jadi darah itu ya kita masukkan ke dalam pipet Western green. Ada berapa metode? 2. LED? 2. Apa? Western green sama Ya, ada gitu. Dengan Western green ini darah akan diberdirikan secara tegak lurus, secara vertikal, tegak lurus, nggak boleh miring, tidak boleh ada getaran. Ya, nanti dicari faktor yang mempengaruhi tingginya nilai LED. Ya, jadi ada faktor intern, faktor internal. Faktor internal yang mana? Bayangan kalian faktor internal yang bagian mana? Iya, bagian dalam yang mana? Siapa? Darah ya? Iya. Ya, jadi ada faktor internal. Ada faktor eksternal. Jadi yang mempengaruhi nilai LED itu ada 2, faktor internal dan eksternal. Kalau yang eksternal yang seperti apa? Bisa dibayangkan? Eksternal. Suhu. Eksternal itu apa? Luar. Ya, faktor di luar, di lingkungannya pemeriksaan LED. Siapa dia? Permukaan. Oke, permukaan. Betul. Smart. Apa lagi? Apa mas? Jangan mulai. Mulai itu bangun tidur mulai. Sebenarnya baru pergi kamar mandi. Selain permukaan apa? Suhu. Suhu. Terus apa lagi? Penempatan pipet Western green yang tidak lurus, tegak lurus. Ya, kemiringan. Terus apa lagi? Apa lagi? Getaran. Ya. Jadi meletakkan atau pemeriksaan LED tidak berdekatan dengan sentrifuge. Ya, permukaan harus rata. Ya, jadi meletakkan rak Western green. Sudah kan, udah ngebayangin ya pemeriksaan LED kan? Laporannya udah dibikin kan? Nah, udah ngebayangin ya. Berarti ada raknya ya. Di raknya diletakkan di meja yang rata. Ya, jangan meja ini. Ya, sehingga makanya kalau di laboratorium itu semua beton. Ya, semuanya beton. Meja preparasi, meja alat itu beton. Ya, jadi nanti kalau kalian mau mendesain laboratorium, ya, dipantau itu tukangnya ya. Ya, pengukurnya, siku-sikunya harus tepat. Misalnya 90 derajat, tepat, harus lurus, tegak lurus betonnya itu.
Ya. Jadi jangan cuma hanya bisa periksa. Ya, kalian juga nanti mempelajari manajemen. Ya, manajemen bukan hanya memikirkan berapa keuntungan, berapa pengeluaran beli alat dan nggak cuma itu. Ya, manajemen mendesain ruangan harus paham. Ya, paham itu tahu dari teorinya gitu loh. Ya, tahu dari teorinya karena akan mempengaruhi kualitas mutu. Ya, jadi itu yang dimaksud ya. Jadi teorinya kalian kuasai sehingga nanti apabila ada keberuntungan Anda mempunyai kemampuan untuk berbisnis, jadi tidak rugi ya, karena sudah tahu desainnya atau pengaturannya ya. Jadi LED tidak boleh ada getaran. Kalau yang internal, tadi bagian apa katanya? Bagian kompon ada di darahnya ya. Apa itu? Siapa yang mempengaruhi? Misalnya apa? Dari darahnya apa? Jumlah sel eritrosit. Ya. Kemudian apa lagi? Komponen darah kan tadi katanya ada 2. Ada cairan. Ada sel darah. Cairan darah punya efek enggak? Punya. Cairan darah isinya apa? Komponen cairan darah berisi apa? Rasa serum. Ya, serum namanya. Namanya serum. Serum mau nggak pakai antikoagulan. Kalau pakai antikoagulan, plasma. Plasma serum isinya apa? Flebotominya gimana tuh? Flebotomi juga bukan cuma mahir ngambil ini, komponen darah juga harus tahu itu isinya apa aja. Apa? Protein. Selain protein apa lagi? Air. Apa lagi? Garam. Kan ada NaCl, elektrolit. Mana yang dari semak? Dari SMK? Ya, ada air, ada protein, ada garam, ada lemak, ada gula metabolit. Ya, jangan disebutin gula. Apa itu? Ada kolesterol, ya, metabolit, ya. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada enzim, ada hormon. Ya. Jadi kalau ada gangguan hormon, sebentar bingung, sebentar senang ya, nah itu gangguan hormon itu ya. Ya. Ya, hati-hati itu ya, yang suka bingung-bingung, yang galau-galau. Gangguan elektrolit gitu ya. Yang suka pingsan-pingsan ini, yang suka sebentar-bentar sakit kepala ya, suka berdiri lama, apel kalau sudah amanatnya atau penyampaiannya lama langsung pusing. Ya, gangguan elektrolit nggak usah ditunjuk. Ya, kalian aja yang memanage ya. Jadi kalau eritrositnya menurun, nah nanti dicari tahu kasus-kasus eritrosit menurun itu bentuknya seperti apa, nama penyakitnya bagaimana. Ya, penyakit kroniskah dia, penyakit menularkah dia. Ya, kemudian ketidakseimbangan protein albumin dan globulin.
Kasusnya yang seperti apa ini? Ketidakseimbangan albumin dan globulin. Ya, gangguan hormon, ya, yang menstruasinya nggak teratur. Ya, ini bukan volume menstruasinya ya, tapi gangguan hormonnya, ya. Kemudian mungkin ada perdarahan, ya. Perdarahan itu kalau yang baru artinya perdarahan yang artinya apa ya? Ya baru, perdarahan baru dengan perdarahan yang kronis itu akan berbeda. Ya. Jadi tidak cukup hanya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai LED yang kalian pahami, tetapi kasusnya pun Anda harus baca di jurnal. Ya, baca di jurnal. Jadi ini pentingnya mengetahui nilai LED ya pada klinis ya. Ini dokter atau tenaga medis memerlukan keterangan dari LED ya. Pemeriksaan LED bukan pemeriksaan yang spesifik ya. Tidak, pada penyakit ini langsung LED-nya tinggi, tidak. Makanya saya sebutkan semuanya ya, karena pada sel darah atau komponen darah itulah yang akan digambarkan oleh LED. Jadi semua kasus LED-nya juga akan meningkat. Ya, jadi dikatakan LED ini tidak spesifik. Ya. Jadi tidak hanya pada penyakit DHF LED-nya tinggi saja, pada tipoid LED-nya akan tinggi. Semua, pada kanker, pada infeksi akut kronis, ya, apabila terjadi ketidakseimbangan di dalam komponen darah, ya, dia akan meningkat nilai LED. Oke? Tetapi yang sering dijumpai dari hasil penelitian bisa pada TB, ya, bisa pada penyakit infeksi menular, ya, pada cancer, ya, pada degeneratif, bisa. Tinggal kalian mengkaji. Kenapa pada orang diabetes bisa LED-nya tinggi? Nah, itu tinggal dikaji, ya, dikaji. Kalian harus tahu profil atau performer atau deskripsi dari diabetes, ya. Kemudian penderitanya, penderita diabetes. Penderita diabetes, dia kan harus mengatur gula, mengatur hasil metabolik gula di dalam darah. Tentu dia ada pola, ya enggak? Ada pola hidupnya yang dia atur sehingga akan mempengaruhi diet, makanan, ya. Kenapa ke diet? Itu tadi. Buka buku di phlebotomy atau kemana ini? Hematologi, ya. Karena apa? Sel darah itu diproduksi ya. Iya. Produksinya di mana? Produksinya di mana kalau orang dewasa? Darah. Sum-sum. Untuk memproduksi sel darah yang perlu apa? Perlu apa? Iya, makanan darah itu apa? Makanan mikronutrien, ya, vitamin, mineral, ya, zat besi, ya. Terus apa lagi?
selain mikronutrien? Kan mau membentuk eritrosit. Selain nutrien, perlu apa ini sum-sum tulangnya? Kalau kita mau bikin kue kan, misalnya kan ada ininya ya, ada bahannya ya. Nah, misalnya bahannya perlu apa ini yang pokoknya ini harus ada. Misalnya mau bikin apem, harus ada apa? Atau mau bikin roti deh, yang umum semua tahu bikin roti harus ada apanya? Tepung. Selain tepung, yang intinya ragi. Nah, kalau mau bikin eritrosit, tadi ada yang intinya dari untuk supaya sel eritrositnya terbentuk dalam jumlah yang cukup normal, itu perlu apa dia? Hah? Perlu air? Bah, hormon eritropoietin. Jadi setiap sel itu punya hormonnya. Ya, pengembang. Ya, nah itu harus dibaca. Ya, nah, begitu juga pada orang diabetes. Ya, dia ada pola hidupnya. Ya, dibaca pola hidupnya tuh nggak salah 4C atau 3C, ya. Ini juga akan mempengaruhi dampak kepada metabolit, ya. Selain dia pola hidup juga umur, lamanya sakit, ya. Nah, obat-obatan ya yang akan mempengaruhi secara fisikal setiap individu yang beda-beda, ya, fisikal dari obat ya kepada organ di dalam tubuh, ya. Jadi ini berapa orang nih? 41, ya. Kemampuan organnya akan beda-beda. Kapan bisa dilihat? Nanti pada usia 50 tahun, ya. Kalian reuni pasti nanti cerita, ya. Ya kan? Tidak apa yang nggak bisa. Ya, semoga kita sehat semua, ya. Sekarang kalian sudah belajar, ya, sudah belajar, tinggal bisa menerapkan pola hidup yang sehat, ya. Ya, oke. Nah, ini batasan dikatakan LED itu normal, ya, batasan. Kenapa setiap perempuan dan laki-laki itu berbeda? Kalau terkait dengan sel eritrosit, Karena perempuan menstruasi. oh enggak, Oh, lain. bukan karena menstruasi. Allah itu baik. Kalau menstruasi itu pengaruh, ya orang perempuan jadi sakit semua dong. Bukan. Ayo, karena apa? Ya jelas. Jelas. Laki-laki nggak punya estrogen. Jelas, dia nggak mempengaruhi ke eritrosit. Apa? Nggak mempengaruhi jumlah eritrosit, tetap diproduksinya sama, tapi volumenya yang beda. Baca lagi kepada plebetomi, balik kepada plebetomi. Di sini ada yang laki-lakinya pendek. Nggak ada. Maksudnya yang ukurannya tinggi badannya 150 ada? Yang laki-laki? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Kamu kepilih paski? Nggak? Kepilih petugas paski? Iya. Nah, tinggimu berapa? 178. Mana yang lebih kecil?
Kayak ini kali ya yang lebih kecil. Ya, berapa tingginya? 160 ya? Iya. Yang perempuan, siapa yang paling tinggi? Chris. Berapa? 172. Yang paling kecil? Yang 150. Ada Ya kan? Syaratnya kan yang paling ini berapa? Masuk TLM berapa? 149 ya? Iya, Bu. Bukan. Enggak usah 150 masih jadi tulis 149. Nah, tuh kan? Laki-laki nggak ada yang 150 ya? Nggak ada kan? Ya, dari situ keperluan ataupun bukan keperluan, pengukuran kita melihat kenapa perempuan dan laki-laki itu berbeda jumlah eritrositnya. Berarti dari apa? Faktor fisik, fisik. Bukan hormon. Ya. Oke, yang mau ditanyakan, nah ini untuk gambaran dari LE. Yang nanti siang mau praktek pas mana? Ini juga, Bu. Dia juga. Siarmet ya, siapkan reagen siarmetnya ya, drapin ya, reagen drapin yang disiapkan dikeluarkan dari kulkas ya, 1 jam sebelum kita belajar mengukur hemoglobin metode siarmet ya, larutan drapinnya, larutan apa? Drapin ya, dikeluarkan 1 jam sebelum digunakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Ya, saya menitipkan baca jurnal-jurnal. Ya. Jadi tidak ada nanti kalau ditanya keluarganya di rumah ya. Jangan sampai saya belum dikasih materi. Ya, jadi semua mahasiswa harus baca. Ya, di perpustakaan kita sudah bisa yang online ya, e-book ya. Silakan kita petunjuk. Setelah itu nanti saya diajarin ya. Iya lah, saya kan nggak pernah ya. Sekali waktu boleh ajak saya ke sana. Saya kalau ada yang mau didiskusikan ajak ke perpustakaan boleh. Nanti ajarin saya bagaimana menggunakan ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga menambah ilmunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas aja ya materinya di atas dari Mas. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.